temperatur air ini sangat tinggi. Yeah. Nah itu kalau dia nggak buka ini bahaya, fatal. Itu harganya sekitaran 88.000. Yang murah-murah nih biasanya yang dianggap sepele. Ini murah nih Pak. Kalau dibiarkan itu bisa berpotensi overheat. Pasti. Mas saya pasangin termostat malah overheat ya kan? Tapi banyak yang ngomong udah daripada harus perawatan mending buang aja. Ya kan pendapatnya dia, pendapatnya saya kan beda. Kan negara kita demokrasi, silakan berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apidia, selamat sore. Masih dari Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kali ini kita sudah berada di jam 5 hampir ya. Jadi Sobat Apidia, kawan-kawan di AHA Motor sudah mempersiapkan untuk mobil-mobil bisa ambil oleh owner. Tapi sebagian juga mungkin ada yang masih rawat inap ya. Wah, rawat inap. Sobat Apidia, kita bertemu dengan Mas Hardi. Ya Pak. Ada sesuatu yang mau kita tanyakan. Waduh, tanya lagi Pak. Siap. Nah, Mas Hardi. Ya, gimana kemarin Pak? Ada video pendek kita, itu lumayan banyak penontonnya. Judulnya menarik Mas. Apa Pak? 400.000, mobil Anda nggak turun mesin. Bikin judulnya sih pro kontra. Nah, ya lucunya informasi yang menyebutkan 400.000 itu apa? Kepotong. Nah, mungkin sengaja dipotong ya, biar rame. Terus kita buat konten berikutnya. Biar penasaran nih Pak topik ini. Begitu Mas Hardi? Ya. Gimana Mas Hardi ini? Apa yang bisa kita sampaikan ke Sobat Apidia yang berhubungan dengan overheat waktu itu kontennya? Oke. Overheat itu kan biasanya disebabkan karena sistem pendinginan yang bermasalah. Oke. Permasalahannya itu biasanya air nggak sirkulasi, kemudian dari sistem elektrikal pendinginannya kayak motor fan itu nggak fungsi. Nah, kalau kita bicara harga 400.000 yang dia bikin bisa bikin overheat ya. Yeah. Itu adalah yang murah-murah nih biasanya yang dianggap sepele. Itu adalah pertama nih. Ini murah nih Pak. Tutup radiator. Tutup radiator itu mungkin harganya sekitar 120 ribuan paling ya. 120 ribuan. Ini mesinnya dingin ya teman-teman. Ini saya pencet ini dia empuk. Ini nggak keras. Nah ini kita buka. Tuh, benar kan? Nggak nah naik. ini sepele Pak. Kalau dia misal ini kan ada KPA ya atau ini ya. Ini kan dia 88 KPA, ada yang sampai hampir 100. Biasanya 0,9 sih kebanyakan. Nah, ini kalau dia pegasnya ini dia lemah, itu mengakibatkan air kan ini kan panas, Pak. Ini panas memberikan tekanan gitu. Kalau misalnya dia tekanannya ini belum sampai 88 KPA tapi ini udah kempes. Artinya ini lemah Pak. Udah kebuka, airnya bukannya sirkulasi ke sana ke bawah radiator, tapi justru masuk ke reservoir akhirnya tumpah. Nah ini cuma gara-gara ini akhirnya kalau dia tumpah di sini kan jadi pemuaian waktu pas posisi pemuaian itu kan jadi membuang air Pak. Nah sementara nanti kalau misalnya dia suhunya udah agak turun, air harusnya dia masuk ke radiator itu menjadi kosong kayak gitu. Karena apa? Karena ininya nih pegasnya. Tuh. Kayak gitu Pak. 100 ribuan? Ya ini 125 ribuan. 125.000. Oke. Itu yang murah, yang sepele. Terus yang kedua adalah selang-selang kayak gini nih. Nah, ini juga bisa Mas? Oh bisa. Ini kalau dia misalnya bocor sobek? Bocor sobek. Ini juga selang nih. Ini kalau dia bocor sobek, nah ini dia mengakibatkan air keluar. Pasti kalau airnya keluar kan debitnya berkurang. Terus mengakibatkan sistem di pendinginannya ada angin. Nah, angin ini yang masalah. Angin itu bermasalah. Nah kalau anginnya bermasalah, otomatis kan ada pemuaian nggak merata Pak. Yang kita khawatirkan mungkin belum kebaca di sensor, tapi udah masuk duluan ke dalam ini ya ruang atau water jacket ya. Itu mengakibatkan pemuaian nggak merata di headnya, akhirnya bisa saja air menjadi sering kurang karena headnya melengkung. Itu murah tuh, tapi murah banget nih. Ini berapaan Mas? Selang itu rata-rata harganya mulai dari 90 ribuan sampai dengan 300 lama-lama. Wah, 90.000, lebih di bawah 400.000 lah. Oke, lanjut. Nah, kalau harga yang murah lagi, kalau kayak yang kita sering terangkan ya, radiator, kemudian motor fan, kemudian water pump, itu kan dia kan harganya ekstrim, agak tinggi dan memang kalau itu bermasalah pasti akan sangat cepat sekali efeknya. Ada yang dia efeknya itu ini Pak, apa ya namanya, menggemaskan, yaitu adalah termostat yang nggak membuka.
termostat nggak buka. Ya, nggak buka. Itu juga menggemaskan itu, karena barang kecil ini kalau dia nggak buka, itu kan di termostat itu kan ada lubang kecil ya Pak ya. Itu sebenarnya air masih bisa sirkulasi meskipun nggak buka. Tapi pada waktu ketika si temperatur air ini sangat tinggi. Nah itu kalau dia nggak buka ini bahaya, fatal. Itu harganya sekitaran 88.000, nggak nyampe 100.000 ya. 88 ribuan kalau untuk unit Livina dan teman-temannya. Itu sekarang lebih sekitar di bawah 100 ribuan, tapi ya berakibat pada overheat. Yang terakhir nih yang harganya murah nih adalah sensor panas. Sensor suhu berarti. Sensor suhu mesin. Ini meskipun jarang rusak Pak, dan sekalipun kalau dia rusak, cek engine pasti nyala. Karena ketika engine coolant temperatur ECT ini dia bermasalah, pasti di scanner akan muncul. Tapi beberapa mobil kan tidak ya. ECT bermasalah, sensor temperatur terbukti misalnya mobil tua saya. Iya, Kijang. Mobil Kijang ya. Ya, itu kan. Dia kan ini sensor temperatur bermasalah. Akhirnya dulu sempat kecolongan, nggak ada temperatur naik, tapi tahu-tahu mesinnya ngelitik, habis ngelitik tarikannya berat, tambah ngelitiknya tambah parah, akhirnya mesinnya mati. Ternyata mengalami pemuaian, piston mengalami pemuaian, silinder mengalami pemuaian, akhirnya macet mesinnya. Karena apa? Karena di sana airnya ternyata udah habis. Karena tutup radiatornya jepat Pak. Ya tadi kembali ke pertama ya, tutup radiatornya tidak mampu mengunci dengan benar, tidak pegasnya juga lemah, akhirnya jepat ya atau lepas sendiri. Itu pernah saya alamin. Saya sendiri mengalaminya, akhirnya apa? Gara-gara tutup radiator yang harganya murah, akhirnya harus turun silinder mesinnya, silinder head. Silinder kalau Kijang Pak. Karena bloknya dari besi. Aman ya. Bloknya dari besi itu kelebihannya adalah dia lebih tahan terhadap ini ya, pemuaian pemuaian yang nggak merata ya, kelengkungan ya. Tapi kelemahannya adalah boros. Tarikannya mesinnya jadi larinya berat. Nah, itu intinya pokoknya itu. Kekurangannya mobil zaman dulu itu momentum. Jadi bisanya dia lari kencang itu kalau ada sisa gaya. Turun dong. Gaya apa Pak gini Pak? Apa itu namanya? Pegak apa? Aduh, saya lupa. Energi kinetik. Ya, itulah pokoknya. Nah, Mas, itu harganya berapa tadi? Oh ya, sensornya itu 250 ribuan. 250 ribu. Tapi kalau yang originalnya mungkin 400-an lah. 400-an. Ya, itu harga-harga yang di bawah 400 yang bisa bikin overheat, Pak. Yang paling sering? Yang paling sering adalah termostat. Wah, termostat. Jadi mungkin teman-teman punya pengalaman. Mas, saya pasangin termostat malah overheat, ya kan? Ya mungkin karena termostatnya udah nggak membuka. Seharusnya kalau termostatnya masih membuka, itu overheat nggak terjadi. Jadi mungkin karena dia trauma, saya dipasangin termostat malah overheat, malah nggak dipasang. Akhirnya lepas. Iya, ketika melepas ini kan berarti suhu airnya malah ini Pak, lebih cepat hangat, lebih lama dingin. Cepat hangat, lama dingin. Lebih cepat panas, lebih lama dingin. Kenapa? Karena sirkulasinya nggak ada yang nahan. Oh, muter terus. Muter terus. Harusnya ada termostat di sana yang nahan, terus air bisa didinginkan di radiator sesaat. Nanti kalau di mesin udah mulai panas, sirkulasi lagi. Nanti kalau udah dingin, tertahan lagi. Kayak gitu Pak ini. Oh, apa efeknya Mas? Kalau dia itu cepat panas? Cepat panas, lebih lama dingin. Ketika jalan nanjak, kemacetan, overheatnya malah sering timbul. Oh. Karena dia kondisi pelan, itu kan udara kurang. Udara kurang meskipun di sana ada motor fan, visco fan. Ya mungkin beberapa kalau misalnya motor fan-nya lemah saja, termostatnya nggak kepasang, itu cepet banget naiknya dibandingkan dengan termostat. Tapi banyak yang ngomong udah daripada harus perawatan mending buang aja. Ya kan pendapatnya dia, pendapatnya saya kan beda. Kan negara kita demokrasi, silakan berpendapat. Tapi memiliki efek samping tentunya. Nah, Mas Ardi, tadi kan yang di bawah 400.000 ya. Nah, itulah yang paling sering itu ternyata adalah termostat. Ya. Nah, kalau yang berbicara tadi kemarin yang konten kita sebelumnya, itu di sana ada motor fan. Motor fan. Motor fan ini harganya bervariasi. Tapi efeknya apa Mas? Kan ada yang murah banget. Betul. Keawetan aja sih Pak. Keawetan aja. Kalau misalnya dapat harga murah, mungkin keawetan, terus dia nggak plug and play, harus modifikasi. Mungkin dia yang tadinya beberapa speed, nah itu hanya misalnya ada 2-3 speed, itu mungkin hanya 1-2 speed saja. Karena mungkin ada efek kabel di jumlah kabel, kemudian di sana mungkin dilengkapi resistan dan sebagainya.
Nah, itu mungkin pengaruhnya di sana. Nah, apa saran dari Mas Ardi apabila nih Sobat Apedia yang biasanya menggunakan 2 speed, terus tiba-tiba karena mungkin di kota lain ya, kalau emergensi tidak ada. Emergensi bagaimana? Emergensi apapun boleh dilakukan, Pak. Namanya emergensi. Tapi ketika mobil sudah berada di lingkungan yang pas dan kemudian mendapatkan spare part yang applicable, maka diganti segera. Kayak gitu. Karena efeknya nanti ya itu tadi. Kalau misalnya dia bicara 3 speed, nanti waktunya high speed sama low speed saja yang nyala. Maaf, high speed sama medium speed. Low speednya nggak nyala, nanti mungkin ada yang dikorbankan. AC ketika kecepatan rendah nggak dingin. Kemudian temperaturnya mungkin yang harusnya setelah 98 derajat itu turun. Itu nanti nunggu 100 dulu, baru turun. Nah itu kan semakin panas mesin ya mungkin BBM juga bisa jadi semakin boros. Dan itu sampai pada posisi dia mendapatkan spare part pengganti atau sampai di kota yang sesuai dengan adaptasinya, Pak. Jadi habitatnya harus segera diganti ya setelah kita tinggal ke kota. Betul. Jadi kalau untuk emergensi itu sementara bahasanya. Sementara kalau ya. Orang Jawa itu sementara. Oke. Tapi kalau misalnya dia jadi sementahun, itu kembali ke pemilik, Pak. Nah, kalau mobil yang kemarin bagaimana, Mas? Yang mana, Pak? Yang mobil Serena yang kita bahas dengan Mas apa? Mas Budi. Iya. Itu kan akhirnya motor van. Ini ya kasusnya ya. Kemarin kasusnya motor van itu kan dia jumlah kabelnya beda ya. Betul. Jumlah kabelnya beda ya. Itu ada efek sampingnya. Ketika dia menggunakan motor van yang itu, otomatis kan di jalan itu kan beberapa titik dia mengalami temperatur naik. Ya meskipun secara overheat dia belum masuk overheat ya. Oh, naik tapi ya. Tapi naik. Oke. Kayak gitu. Jadi kan itu ibaratnya yang harusnya pada waktu low dia sudah mulai dilepaskan dingin ya, atau dimuter, kemudian di radiator sudah ada sirkulasi udara sehingga udara panas terlepas. Itu kan belum terjadi. Akhirnya apa? Karena dia mungkin karakter mesin QR ini mesin yang panas. Akhirnya itu temperaturnya naik. Ya meskipun nanti ketika kondisi motor van-nya low, high-nya hidup itu dia temperaturnya akan kembali stabil, tapi kan sempat mengalami naik, dan ini yang dikhawatir sama kemarin customer itu, Pak. Kalau dibiarkan itu bisa berpotensi overheat? Pasti. Kalau misalnya ini ya lebih, misalnya gini, Pak, jalan nanjak, kita nemuin jalan nanjak, jalan pelan, macet. Nah itu bisa saja mungkin motor van-nya karena high-nya itu telat nyalanya. Kemudian ketika dia nyala, itu udara yang di sekitarnya itu juga panas karena mungkin macet atau jalan menanjak, betul. Ya itu tetap aja bisa naik, Pak, temperaturnya. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Ardi. Sama-sama. Akhirnya kita bisa membuat video. Ini kabel negatif saya di mana, Pak? Mencerahkan. Nah, itu. Mas, ini ada pertanyaan nih. Apa nih? Ini katanya ini nggak boleh diketok-ketok nih. Bener nggak? Apa? Masang kepala ini, aki. Nah, ini saya malah lupa nih, ini belum masuk sini kan. Ngobrol sama Pak Taufik. Ya, sebenarnya kalau diketok-ketok itu ya ada, mungkin kalau saya sendiri sih belum pernah nemukan ini ya akibatnya dari diketok-ketok. Tapi ya namanya barang elektronik, Pak, sebaiknya jangan diketok. Kalau itu pendapat saya sih. Tapi kalau misalnya yang diketok terus dia potel, ya mungkin karena dia udah rapuh aja sih. Tapi kalau misalnya sampai mendatangkan bahaya sih, saya belum pernah nemukan. Oke, baik. Yang jelas kalau kita lepas masang aki gini, negatif nggak boleh lebih dulu dipasang. Kenapa, Pak? Negatif duluan dipasang. Nggak boleh lebih dulu dipasang. Ya, karena ini apinya kan di sini, Mas. Positif. Betul, apinya nanti di sini nanti bisa berakibat pada sekring fusible link yang putus. Kayak gitu, Pak. Siap. Itu, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Ardi. Sama-sama, Pak Taufik. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Kita sering banget mendapatkan pertanyaan ini, misalnya lokasi. Lokasi, misalnya ya penyakit-penyakit yang sama. Jadi sebelum teman-teman konsultasi di komentar, mendingan cari dulu AHP dia, kemudian spasi kata kunci. Trouble-nya misalnya kaki-kaki bunyi. Ya, sudah lengkap di situ. Sudah lengkap di situ. Nanti biar Pak Taufik menyesuaikan kembali judul-judulnya sesuai dengan isi kontennya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.